Nah, ini kita di dalam nih. Ini lukisan Bung Karno dan Bung Hatta ya? Iya. Dwi Tunggal, proklamator kemerdekaan Republik Indonesia. Gimana ceritanya? Ini ada lukisan ini? Ya, jadi saya dapat lukisan ini tahun 2009. Waktu itu ada pameran lukisan era perjuangan gitu. Terus saya ambil satu lukisan di situ. Saya dapatlah satu lukisan di sana. Tapi ceritanya gini. Ya, ini kan Joglo ini tadi saya cerita ini kan udah lama ya. 280 tahun. Kemudian dulunya jadi salah satu tempat belajar tertua, kemudian ini tempat belajar lah. Jadi kami coba rawat. Nah kemudian saya juga punya lukisan Pangeran Diponegoro. Iya. Jadi Kak Uni lihat kalau di sana. Dipasang ya, di-insert ya. Pangeran Diponegoro di sisi timur, kemudian Bung Karno sisi barat. Jadi saya ini reflektif aja. Ada ceritanya Kak Uni. Kenapa kok ada Diponegoro di sana, ini di sini. Jadi saya membayangkan ini ada sebagai sebuah perjalanan. Pangeran Diponegoro ketika melawan pemerintah Belanda, dia bukan hanya melawan dalam artian pasukan dia, tapi itu menjadi gerakan rakyat. Belum pernah ada, kalau istilah Belanda itu perang Jawa, yang buat Belanda itu bangkrut. Yang bisa membuat bangkrut itu perangnya Pangeran Diponegoro. Durasinya sampai selesai itu 5 tahun, tapi bangkrutnya pemerintah Belanda itu luar biasa. Apa yang membuat itu hebat? Karena Diponegoro memancing seluruh rakyatnya untuk ikut bergerak bersama. Dan perjuangan gerilyanya nggak pernah dihadapi oleh Belanda sebelumnya. Efek dari perjuangan Pangeran Diponegoro ini, kemudian Belanda bangkrut. Setelah Belanda bangkrut, dia melakukan kebijakan tanam paksa yang memberikan penderitaan yang luar biasa. Tanam paksa ini kemudian berakibat kepada munculnya politik etis. Ketika parlemen Belanda dan orang-orang Belanda melihat perlakuan kolonial Belanda di Nusantara ini berlebihan, muncul politik etis. Akibat dan politik etis itu dengan mereka membuat sekolah, kesehatan, pendidikan kepada rakyat koloninya. Dan pendidikan kesehatan itu memberikan kesempatan kepada anak-anak Indonesia untuk bisa sekolah, untuk terdidik. Dan generasi pertama sekolah terdidik yang kemudian memperjuangkan kemerdekaan Indonesia lewat jalur politik. Salah satunya kakeknya Kak Anies salah satu kakek, ya. A.R. Baswedan ya, yang itu juga salah satu dari anggota BPU PKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Badan Penyelidik Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia ya, yang kemudian merumuskan Undang-Undang Dasar 45. Persis. Nah, jadi Kak, ini orang-orang ini terdidik, dan karena terdidik mereka jadi baca tentang konsep kesetaraan, kesejajaran, perjuangan politik. Kan yang mendirikan Republik ini kaum intelektual. Orang-orang terdidik, guru-guru sebetulnya mereka itu pendidik-pendidik. Nah, jurnalis juga. Jurnalis. Kenapa? Karena jurnalisme adalah tempat untuk mengekspresikan pikiran. Dan mereka itu betul profesinya jurnalis. Kakek saya itu jurnalis. Kalau ditanya, pekerjaannya apa? Jurnalis. Ada, saya lihat ada beberapa media. Ini buku-bukunya almarhum kakek saya. Semua buku di sini. Jadi warisan kakek itu ada sekitar 4.000 buku. Jadi kalau ditanya profesinya apa? Jurnalis. Waktu saya kecil saya sering diajak. Sebutan kakek kami itu kalau di pertemuan wartawan-wartawan PWI waktu itu namanya wartawan 3 zaman. Zaman Belanda, zaman Jepang, zaman Indonesia. Jadi waktu itu istilahnya wartawan 3 zaman. Jadi kalau ketemu tokoh-tokoh ada Rosian Anwar, ada kakek, ada itu orang-orang yang disebutnya sebagai wartawan 3 zaman. Hari ini aku baca salah satu pertimbangan untuk Pak Edi Lembong mengusulkan untuk menjadi pahlawan nasional, ada beberapa tuh. Ya termasuk itu juga ya, termasuk menyebarluaskan semangat kebangsaan. Kebangsaan, betul. Dan lewat koran-koran, lewat tulisan. Jadi pada konteks ini, Kak, kalau kita urutin nih, ada Soekarno-Hatta. Itu adalah ujungnya. Soekarno-Hatta adalah hasil didikan politik akibat kebijakan politik etis. Dari Soekarno-Hatta politik etis, kenapa ada politik etis? Karena ada tanam paksa. Kenapa ada tanam paksa? Karena ada perlawanan dari Pangeran Diponegoro. Karena itu di rumah ini, Pangeran Diponegoro di sisi timur yang memulai pergerakannya,
yang kemudian kita rasakan di ujung kita dapat kemerdekaan, simbolnya adalah Soekarno dan Hatta sebagai proklamator. Ini sebagai sebuah perjalanan. Jadi ketika 1825 Pangeran Diponegoro itu bergerak, ingat nih 120 tahun kemudian kita merasakan kemerdekaan. Karena itu seperti sebuah urutan panjang.